Pernah nggak sih Anda ngerasa kewalahan banget sama keadaan dunia sekarang? Kayak itu tiap hari ada aja krisis baru, ketidakpastian baru. Kalau iya, Anda nggak sendirian kok. Banyak banget dari kita yang ngerasain kecemasan yang sama. Seolah-olah kita lagi jalan di dalam labirin modern yang super kacau. Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal coba ngertiin kenapa sih dunia rasanya kayak gini. Dan yang lebih penting lagi, gimana caranya kita bisa nemuin jalan keluar dari labirin modern ini. Nah, perasaan itu ternyata nyata banget, terutama buat generasi yang lebih muda. Kutipan dari kompas.com ini nangkep esensinya dengan pas banget. Ini tuh bukan sekedar firasat, tapi sebuah persepsi yang dibentuk oleh generasi yang tumbuh besar di tengah lautan informasi dan perubahan yang nggak ada hentinya. Yuk kita jadiin ini titik awal buat ngebongkar fenomena ini lebih dalam. Oke, jadi ayo kita mulai dari pengalamannya Gen Z. Cara mereka mendang resiko dan bahaya itu bisa jadi cermin yang jernih banget buat kita ngelihat gimana sih dunia modern ini sebenarnya kita rasain. Coba lihat di sini. Bayangin deh, tiap hari kita dibanjiri berita buruk, dari konflik di mana-mana sampai bencana alam. Terus ada media sosial yang bikin semuanya makin heboh, ngegambarin dunia tuh cuma hitam putih. Kalau nggak aman, ya berbahaya, nggak ada abu-abunya. Tambahin lagi isu krisis iklim yang rasanya kayak bom waktu ya. Nggak heran kalau cemas itu jadi kayak teman kita sehari-hari. Tapi pertanyaannya, kenapa perasaan ini bisa begitu dalam? Jawabannya tuh lebih dari sekedar berita utama hari ini. Ada akar psikologis yang ngejelasin kenapa kita sebagai manusia gampang banget ngerasa cemas di zaman sekarang. Yuk kita kupas satu persatu. Pernah nggak Anda cemas soal sesuatu yang bahkan belum kejadian? Nah, itulah yang disebut anticipatory anxiety atau kecemasan antisipatif. Ini tuh pas pikiran kita loncat jauh ke depan, ngebayangin semua skenario paling buruk soal kerjaan, duit, atau bahkan soal hubungan. Ini adalah jenis kecemasan yang umum banget di dunia yang nuntut kita untuk selalu merencanakan masa depan. Dan akar dari kecemasan antisipatif tadi apa? Ya ini, ketidakpastian. Dulu mungkin kita bisa lihat ke belakang buat nebak apa yang bakal terjadi di depan. Tapi sekarang, wah, teknologi, politik, iklim semuanya berubah cepat banget, sampai-sampai masa lalu itu udah bukan peta yang bisa diandelin lagi. Kita semua ini ibaratnya lagi berlayar di lautan badai, tanpa kompas. Sekarang kita sampai ke akar yang paling dalam, teori manajemen teror. Namanya kedengaran berat ya, tapi idenya gini. Kita tuh punya naluri yang kuat banget buat hidup. Tapi di sisi lain, kita juga sadar kalau hidup ini ada batasnya. Nah, ketegangan antara dua hal itu ngeciptain teror di alam bawah sadar kita. Buat ngatasinnya, kita jadi nyari makna dalam hidup. Lewat budaya, prestasi, keyakinan, biar kita ngerasa jadi bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri. Oke, setelah kita paham akar psikologisnya, gimana sih para ahli mencoba memetakan kekacauan ini? Nah, mereka menciptakan semacam kerangka kerja buat bantu kita ngerti dan jalan di lingkungan modern ini. Mari kita lihat dua yang paling relevan, Fuka dan Bani. Jadi gini, Fuka itu kayak kacamata lama kita. Dia ngegambarin dunia yang bergejolak, nggak pasti, kompleks, dan ambigu. Ini berguna banget buat memahami dunia beberapa dekade lalu. Tapi sekarang, kekacauannya tuh rasanya beda level. Makanya muncul Bani. Ini ngegambarin dunia yang bukan cuma nggak pasti, tapi rapuh. Artinya bisa hancur kapan aja. Bukan cuma kompleks, tapi non-linear, di mana aksi kecil bisa punya dampak gede yang nggak terduga. Kita ngerasa cemas, dan seringkali dunia ini terasa nggak bisa dipahami sama sekali. Nah, poin pentingnya adalah, kita nggak cuma ngejelasin masalahnya. Untuk setiap elemen Fuka, ada responsnya, yang dikenal sebagai Fuka Prime. Buat ngelawan volatilitas, kita butuh visi. Buat ngatasin ketidakpastian, kita perlu pemahaman. Kompleksitas dilawan dengan kejelasan, dan ambiguitas dihadapi dengan kelincahan. Ini cara kita mengubah tantangan jadi sebuah kesempatan. Bani juga punya penawarnya. Untuk kondisi yang rapuh, kita butuh ketahanan. Untuk rasa cemas, kita butuh empati. Untuk non-linearitas, kita perlu improvisasi. Dan untuk hal yang nggak terpahami, kita harus ngandelin intuisi. Coba perhatiin deh pergeserannya. Respons terhadap Bani ini jauh lebih fokus ke kekuatan batin dan sisi kemanusiaan kita. Kerangka kerja tadi itu keren banget. Tapi gimana caranya kita bisa ngebangun kekuatan batin buat ngejalaninnya? Ternyata jawabannya mungkin datang dari sebuah filosofi kuno yang relevan banget hari ini. Namanya Stoicisme. Stoicisme itu intinya simple banget tapi luar biasa kuat. Filosofi ini ngajarin kita buat ngebagi dunia jadi dua. Hal-hal yang bisa kita kendalikan, yaitu pikiran dan tindakan kita sendiri, dan hal-hal yang nggak bisa kita kendalikan, yang mana itu ya hampir semua hal lainnya. Kunci kedamaian itu ada di fokus ke yang pertama, dan belajar menerima yang kedua. Dan ini cara prakteknya. Pertama,
terima apa yang nggak bisa kamu ubah. Kedua, siapin diri buat skenario terburuk. Bukan buat jadi pesimis ya, tapi biar kita nggak kaget kalau itu terjadi. Ketiga, coba direfleksiin hari kamu lewat tulisan di jurnal. Dan yang paling penting, ingat ini. Kamu mungkin nggak bisa ngendalin apa yang terjadi di luar sana, tapi kamu selalu bisa ngendalin gimana kamu meresponsnya. Jadi setelah semua analisis ini, apa sih kesimpulan utamanya? Apa yang bisa kita bawa pulang buat ngadepin dunia yang rasanya kacau balau ini? Inilah inti dari semuanya. Kita nggak bisa menghentikan badai di luar sana. Dunia ya akan terus bergejolak dan nggak pasti. Tapi di tengah-tengah badai itu ada pusat yang tenang. Pusat itu adalah pilihan Anda. Pilihan untuk merespon dengan bijak, bukan bereaksi secara panik. Disitulah letak kekuatan sejati Anda. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan pertanyaan ini. Coba deh pikirin baik-baik. Di tengah semua kebisingan dan kekacauan ini, apa satu hal kecil, mungkin itu pikiran Anda, tindakan Anda, atau reaksi Anda, yang 100% ada dalam kendali Anda. Mulailah dari situ. Itulah langkah pertama Anda untuk menavigasi labirin modern ini.